Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir juz amma dari kitab Aisarut Tafasir. Sekarang kita masuk surat berikutnya, yaitu suratul A'la. Surah Al-A'la. Dan dia termasuk surah Makkiyah. Berarti diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan total ayat yang ada pada surat ini tis'a asyrata ayatan, ada 19 ayat. Kita langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Di sini Allah katakan dengan kata perintah dari sabbaha yusabbihu sabbih. Berarti ada perintah untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah perintah, itu menunjukkan Allah mencintainya. Ya. Dan berarti bahwasanya ibadah atau tasbih termasuk ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan lafaz yang ma'ruf cukup dia bilang Subhanallah, kalimat apa? Tasbih, kalimat tasbih. Dan sucikanlah. Ya, kemarin juga kita sudah belajar nama Allah selain As-Salam juga apa? As-Subuh dan Al-Quddus. Dan kurang lebih maknanya sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Sabbihisma rabbika, sucikanlah nama Rabbmu. Lihat di sini Allah jadikan maf'ul bihnya isma rabbika, nama Tuhanmu, nama Rabbmu. Bukan berarti maknanya yang disucikan hanya namanya saja, bukan zat, tidak. Karena terkadang yang dimaukan dengan isim adalah musamma, yang diberi nama. Ya, tergantung nanti konteks kalimatnya. Misalkan lafzul jalalah ada di dalam Al-Qur'an. Lafzul jalalah ada di dalam apa? Al-Qur'an. Berarti yang dimaukan adalah apanya? Lafadznya. Dari nama Allah yang dimaukan dari kalimat tersebut adalah lafadznya. Misalkan lafdu Zaidin, lafadz kata Zaid ada di dalam Al-Quran. Ada nama Zaid di dalam Al-Quran? Ada. Yang dimaukan apakah nama atau musamma? Nama. Ya, karena musammanya tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, misalkan kata Fir'aun ada di dalam Al-Quran. Berarti yang dimaukan isimnya, namanya, atau Fir'aun zatnya, namanya. Nah, itu pembahasan isim, tapi yang dimaukan adalah katanya, tergantung konteks kalimatnya. Tapi yang di sini dimaukan ketika kita diperintah oleh Allah mensucikan nama Allah, ya berarti mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja melalui nama-nama. Kenapa? Ya karena isim mufrad ketika disandarkan, didhafahkan, itu maknanya umum. Ya, mufrad, mudhaf, maka dia akan memberikan faedah apa? Umum. Berarti semua nama Allah. Gimana maksudnya? Sebagaimana kita belajar kemarin. Ya, dari nama mengandung sifat. Ya, ini sudah kaidah baku. Dari nama akan mengandung apa? Sifat. Kemarin makna tasbih, makna subuh, makna kudus adalah Allah itu munazzah, disucikan
dari segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat kesempurnaannya. Dipahami ya? Tidak boleh kita sematkan sifat jelek bagi Allah. Bagaimana taunya? Melalui nama. Nanti dari nama ada sifat, ada lawannya. Ya, makanya dipakailah isma rabbika. Sabbihisma rabbika. Apakah cukup sampai di sana keyakinan kita mentasbih? Tidak. Yang kedua ditambah apa? Kita juga yakini Allah itu tidak serupa dengan makhluk, atau makhluk serupa dengan sang khalik. Ini dibuang jauh-jauh. Begitu juga ketika kita mensucikan Allah dari sifat jelek, jangan cukup sampai di sana, tapi kita tetapkan sifat yang sempurna dari kebalikannya. Oh, kita nafikan sifat jahal, berarti kita tetapkan sifat apa? Ilmu dengan sisi yang sempurna. Kita nafikan sifat apa? Ama, buta. Maka kita tetapkan lawannya, yaitu apa? Basar. Kita nafikan sifat tuli, maka kita tetapkan lawannya, yaitu apa? Sama, mendengar, dan seterusnya. Melalui nama inilah medianya. Ketika kita tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka praktekkanlah ibadah tasbih di dalamnya. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Kita baca di sini tafsirnya, ya nuzziha ismu rabbik, disucikan nama-nama Rabbmu, an yusamma bihi ghairuh, dalam bentuk ya selain Allah malah dikasih nama yang itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan serupa. Wa an yuzkar, atau disebutkan bisukhriyah aw la'abin, atau nama Allah disebutkan tapi sukhriyah. Sukhriyah itu mencela, la'ib bermain-main, enggak boleh. Jadi harus dalam bentuk pengagungan. Tidaklah nama Allah disebut kecuali ya ijlal, dengan betul-betul pengagungan, wa ikbar, dan betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu juga wa nuzziha rabbuka amma la yaliqu bihi minasyirki wa sahibah wal waladi wasyabih wan nadhir. Rabbmu disucikan dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, baik berupa kesyirikan, istri, anak, keserupaan, dan nadhir, tandingan. Nah, ini semakna dengan kemarin. Bukan hanya mensucikan Allah dari sifat jelek, tapi juga apa? Kita yakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, atau makhluk serupa dengan Rabbnya. Dua ini harus tertanam di dalam memahami makna apa? Tasbih. Dan sekali lagi di sini ada perintah, berarti menunjukkan Allah mencintainya. Ya, ingat definisi ibadah sebagaimana yang diterangkan oleh Syekhul Islam, ya, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dia adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Bagaimana taunya? Kita nilai itu adalah ibadah dari cinta. Bagaimana kita tahu itu cinta? Yang pertama, Allah perintah dan Allah puji. Ya, Allah perintah dan sesuatu itu apa? Dipuji oleh Allah, menunjukkan Allah mencintai. Seperti istidlal nazar. Memang tidak ada perintah dalam ayat, tapi Allah puji orang yang menunaikan nazar. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, Allah menyanjung orang yang menunaikan nazarnya. Maka dari sana kita tahu Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, itu ibadah. Jadi pahami ya kaidahnya, ibadah adalah satu jenis nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai. Bagaimana tahu kadarnya atau barometernya Allah mencintainya? Allah perintahkan dan Allah puji perbuatan tersebut. Ketika di sini ada perintah, maka tasbih termasuk apa? Ibadah. Termasuk apa? Ibadah. Ibadah apa? Lisan. Karena dia ucapan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, atau yang lainnya yang ada lafaz
tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang sebagaimana hadis kemarin ada dua kalimat yang sangat apa? Ringan di lisan, berat di timbangan, habibatan ilar rahman. Ya, bisa juga subhanallah wa bihamdi adad khalqi dan seterusnya. Tapi juga diiringi rasa apa? Keyakinan dari dua makna yang telah disebutkan. Itu arti dari apa? Tasbih. Jadi memiliki makna yang dalam. Terlebih surat ini sering terulang di hari apa? Jumat. Ya, berarti minimal dalam sebulan kita dengar sabbihisma rabbikal a'la berapa kali? 4 kali. Tambah lagi kalau dia sholat witir, dijadikan dia menjadi ya bacaan dari rakaat pertama, yang kedua Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafir. Berarti paling enggak sehari terus dia baca ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan Allah sifati di sini dengan sifat a'la. Kita baca tafsirnya ai fauqa kulli syai'in. A'la di sini yang paling tinggi. Berarti Allah di atas segala sesuatu. Wal qahiru likulli syai'. Qahir artinya mengalahkan, menundukkan segala sesuatu. Karena makna a'la ada 3. Ya, Allah tinggi secara zat, Allah tinggi secara ya qadar kedudukan, dan Allah juga tinggi dalam masalah qahr. Qahr itu berarti menundukkan, mengalahkan. Tidak ada dari makhluknya yang bisa mengalahkan Allah, melemahkan Allah, atau melakukan intervensi, ya kritik, kemudian kritiknya berlaku, atau ada yang minta izin dulu sama makhluknya. Ya, ini orang tidak ngerti tentang sifat Allah yang maha tinggi. Ya, seperti orang-orang sufiyah ya yang ekstrim, yang hulu, yang mengangkat wali-wali kutub, wali apa lagi? Madzub dan yang lainnya. Katanya kalau Allah mau timpakan musibah harus lapor dulu kepada siapa? Wali kutub. Ya, kalau kata wali kutub ACC berarti apa? Turun azab. Kalau enggak, ya enggak. Berarti kan Allah nurut siapa? Wali. Ya, sebagaimana dikatakan siapa tuh? Yang dari Padang Payakumbuh, Rozi sama? Buya Rozi. Yang kata dia Indonesia ini seharusnya banyak bersyukur karena kita dijaga oleh wali Nusantara. Ya, jadi sudah berapa kali pemilu kita nggak pernah ribut. Berbeda dengan Timur Tengah, dikit-dikit ribut, dikit-dikit perang. Tapi kita, ya alhamdulillah kata dia dijaga sama siapa? Wali yang ada di Nusantara. Nah ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam apa? Rububiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang nggak berani dikatakan oleh Abu Lahab, oleh siapa lagi? Abu Jahal, ya, dan orang-orang musyrikin lainnya. Jadi a'la, Allah maha tinggi secara zat, Allah maha tinggi secara qadar itu kedudukan. Ya, kenapa? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian Allah juga ya ulu dalam hal qahr. Qahr itu menundukkan, mengalahkan. Tidak ada dari makhluknya yang bisa menandingi Allah, menyerupai Allah, mengalahkan Allah, ya, dan seterusnya. Itu juga kemarin ditanbih dalam hal sifat uluzannya Allah, tingginya Allah secara zat, ya ada had batasan yang kaifiyahnya itu majhulah buat kita. Jadi Allah ya istawa di atas arsh, dan ada had antara sang khaliq dengan makhluk. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah yang mungkin jarang dipaparkan atau jarang diedukasi. Padahal itu termasuk keimanan kita akan istiwanya Allah di atas apa? Arsy. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya yang berikutnya, alladzi khalaqa fasawwa. Ya, seakan menjelaskan kenapa Allah Maha Tinggi, ya baik zahar, baik qahr, qadar maupun zat. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang khalaqa menciptakan, fasawwa. Sawa artinya menyempurnakan,
membuat jadi seimbang. Kita baca tafsirnya. Ai al-insana, itu Allah yang menciptakan insan, manusia ini secara khusus karena berbicara tentang manusia. Fasawwa a'dha'ahu, kemudian Allah menyempurnakan tubuhnya. Allah itu bagian tubuh. Ja'alaha munasibatan ghaira mutafawitatin. Allah jadikan tubuh ini ya proporsional, itu pas, imbang, sesuai dengan fungsinya, tanpa adanya mutafawitah yang saling ya miring atau ya enggak connect dan seterusnya. Itu makna dari fasawwa. Dan jangan dikira ketika Allah menyempurnakan itu cuma di dalam janin saja, tidak. Ya mulai dia lahir, mafhum, yang cocok buat dia makanan apa, maka Allah sediakan, Allah ciptakan yang sesuai dengan umurnya, yang sesuai dengan kadarnya dia. Coba aja anak bayi antum kasih nasi goreng. Jangankan nasi goreng, air putih saja. Baru lahir dikasih air apa? Air putih, mencret nanti dia. Ya, yang paling cocok adalah ASI, susu. Nah, itu termasuk bentuk selain Allah menciptakan, nanti Allah juga menyempurnakannya, organ-organnya sesuai dengan kebutuhan dia. Maka semakin besar, ya tumbuhlah giginya, tulangnya mengeras, yang tadinya nggak bisa duduk, sekarang bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, ya bisa berlari dan seterusnya. Itu termasuk kandungan dari fasawwa. Kemudian Allah menyempurnakannya sampai hari ini. Ya, kan nggak ada yang udah umur 20 misalkan nggak bisa duduk, tulangnya masih tulang tulang bayi, atau kepalanya masih empuk. Ya, kan bayi kepalanya di sini empuk. Ya, bunuh-bunuhnya atau apa? Ya, nah itu termasuk juga selain Allah menciptakan jasadnya, lama kelamaan Allah sempurnakan sesuai dengan kebutuhan si manusia tadi. Itu namanya fasawwa. Sama binatang misalkan, tadinya ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi jadi kupu-kupu. Nah itu kan Allah ciptakan, kemudian Allah sempurnakan. Ya, apalagi misalkan laron itu dari apa? Rayap ya? Rayap. Ya dari rayap. Ya kok banyak laron keluar. Nah, pasti ada kandangnya nih, ada sarangnya. Apalagi ya yang suka berubah itu. Katak misalkan. Disangka ikan, dirawat lama-lama jadi jadi kodok. Ingat lagi kecil nyari di kali, wah, ikan ini. Nah, kita serok. Pas dirawat jadi apa? Jadi kodok. Yang namanya kecebong. Namanya apa? Kecebong. Nah itu namanya fasawwa. Paham ya? Jadi ini yang mampu hanya Allah yang melakukannya. Kemudian walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang qaddara, mentakdirkan, menakar, ya menyusun, merancang, fahada, kemudian Allah yang memberikan petunjuk. Kita baca tafsirnya. Ai qaddara ma syaa liman syaa. Maksudnya Allah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki bagi orang yang Allah kehendaki. Terserah Allah mau rancang bagaimana umurnya, rezekinya, ajalnya, jodohnya. Mafhum? Tentunya dengan tuntutan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Lebih detailnya nanti di Aqidah Wasithiyah kita bahas konsep takdir. Tapi itu semuanya Allah yang mampu. Ya, walaupun buat kita itu gaib, kita hanya diperintah untuk beramal. Kemudian fahada maksudnya di sini wahadahu ila ityani ma qaddarahu lahu wa alaihi. Kemudian Allah yang akan membimbing dia, mengarahkan dia kepada apa yang telah ditakdirkan lahu, yang baik bagi dia, wa alaihi, atau yang jelek. Jadi mau takdir baik, mau takdir jelek, itu semua Allah kehendaki. Allah yang tuntun, Allah yang atur. Tapi sekali lagi berbicara konsep takdir bukan hanya parsial,
tapi lihat ya lawazim yang menyertainya. Ada sifat ilmu, ada sifat apalagi masyiah, ada sifat hikmah, dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Dan itu gaib buat kita. Kita nggak tahu ke depan takdir kita kayak apa. Ada yang tahu? Nggak ada. Ya dukun aja nggak tahu. Katanya tahu perkara yang apa? Gaib. Ya. Jadi kalau debat sama dukun, dia tahu perkara gaib, langsung ditampol aja apa ya? Wajahnya tampar. Kalau dia nanya kenapa ditampar, katanya tahu perkara apa? Gaib. Ini menunjukkan dia nggak tahu, dan Allah yang maha tahu. Al-muhim, Allah yang maha mentakdirkan segala urusan hambanya. Terserah bagaimana Allah mentakdirkannya, dan Allah yang hada, berarti mengarahkan. Entah takdir baik atau takdir buruk. Maka bahasanya di sini ya qaddarahu lahu wa alaihi. Kalau lahu berarti yang baik, alaihi berarti takdir yang apa? Buruk. Dan semua Allah yang mengarahkannya. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang akhraja, mengeluarkan. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja berarti mengeluarkan. Al mar'a ya berarti dia pakai isim zaman bisa, isim makan bisa, atau masdar mimi dari ra'a yar'a. Ra'a itu artinya mengembala, merawat. Maka tempatnya mengembala, merawat itu di padang, di rumputan. Makanya mar'a digunakan untuk makna al-usyub wal kala, yaitu rumput dan tumbuhan. Allah lah yang mengeluarkan ya rumput-rumput dan apa? Tumbuhan. Dalam bahasa Indonesia juga ada ya, dia istilahnya apa tapi digunakan untuk apa gitu. Contohnya dia mau ke kamar mandi, dia bilang ya maaf saya mau ke belakang. Ya, padahal maksudnya kemana? Kamar mandi. Ya, mar'a itu dari kata ro'a. Ro'a itu mengembala, mengangon. Mar'a jadi tempatnya. Tempatnya di mana? Ya di tempat yang banyak apa? Rumput. Di tempat yang banyak apa? Tumbuhan. Makanya dijadikanlah mar'a ini artinya ya tanaman atau rumput. Dan Allah lah yang mengeluarkan itu semua. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Kemudian Allah menjadikannya kembali ke mar'a. Ghutsa'an ya, di situ menjadi kering, ghusa kering, ahwa yang menghitam. Ja'ala kalau dia satu objek artinya khalaqa. Ja'ala ya kalau dia butuh satu objek artinya apa? Khalaqa. Seperti dalilnya surat Al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Ja'ala dzulumati pakai wan nur. Berarti Allah menciptakan kegelapan dan menciptakan apa? Cahaya. Itu kalau ja'ala butuh berapa objek? Satu. Maka dia bermakna khalaqa. Tapi kalau ja'ala dua objek berarti maknanya sayyara, menjadikan. Misalkan saya menjadikan tanah liat nih menjadi kendi, menjadi piring, menjadi gerabah. Nah, itu namanya ja'ala. Menjadikan sesuatu dari bentuk A ke bentuk apa? B. Tapi bukan berarti Allah tidak menciptakannya, Allah menciptakannya. Karena sebelumnya ya Allah yang mengatakan alladzi khalaqa. Hanya saja kemudian nanti perjalanan waktu Allah ubah. Yang tadinya tanaman itu hijau, bagus, ya lama-kelamaan menjadi apa? Kering. Lama-lama menjadi hitam. Contohnya misalkan ya tanaman apa itu bagus hijau. Tapi dia punya masa, lama-lama mungkin dia layu, kering, akhirnya jadi menghitam, jadi kayu bakar dan seterusnya. Dan itu semua Allah yang mengadakannya, Allah yang merubahnya. Jadi bukan peristiwa alam semata, ya bukan apa, ya begitulah fenomena alam. Misalkan sekarang lagi ribut adanya apa, angin apa, El Nino atau El apa?
Ya, itu semua Allah yang merubahnya dari panas menjadi dingin, dari musim semi, musim kemarau. Ya, bukan manusia yang berkehendak. Bukan manusia yang melakukan rekayasa. Anggaplah dia melakukan rekayasa paling ya hanya sesaat saja. Mungkin dia bikin hujan buatan, akhirnya dia terbangkan pesawat, dia taburi apa? Garam di atas sehingga mengadu dengan apa awan dan seterusnya, kemudian turun apa? Hujan. Tapi sifatnya hanya apa? Sementara. Itu pun kalau Allah tidak izinkan ya tidak turun juga. Ya. Makanya sekarang katanya lagi ramai ini musim hujan bentaran aja, nanti musim kemarau panjang katanya. Ya, itu dia hanya bisa apa? Menilai saja atau yang memprediksi saja, tapi yang mengaturnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa kepada Allah, tetap dijaga, tetap ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik musim hujan maupun musim kemarau dan seterusnya. Mafhum? Jadi Allah lah yang menjadikan gusaan. Apa gusa tadi? Mengering, kemudian apa? Ahwas sifat untuk gusa, yaitu menghitam. Sanuqri'uka fala tansa. Kami kelak akan membacakan kepadamu, itu membacakan Al-Quran. Sanuqri'uka artinya membacakan. Kalau qara'a yaqra'u membaca. Tapi kalau aqra'a yuqri'u artinya apa? Membacakan. Jadi ilmu nahwu dan sharaf sedikit banyaknya itu bisa membantu di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kami akan membacakanmu wahai Muhammad. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Fala tansa, maka kemudian kamu tidak akan apa? Lupa. Ya, ada yang mengatakan ayat ini tentang Nabi merasa khawatir kalau dibacakan Al-Quran lupa. Ini menunjukkan manusia juga Nabi kita Muhammad. Ya, kadang ada apanya tuh? Lupa. Akhirnya supaya tidak lupa, Jibril baca, Nabi juga ikut apa? Baca. Padahal ya metodenya dengarkan dulu, kemudian apa? Ulangi. Kalau nanti keliru, dibenarkan oleh Jibril alaihissalam. Makanya Allah berikan janji, sanuqri'uka fala tansa. Kami yang akan bacakan kepadamu, maka engkau tidak akan lupa. Nah, jadi belajar pun punya metode, belajar punya apa? Ya tekniknya. Ya dengerin aja dulu, maksudnya apa? Nanti simpulkan. Jangan apa namanya ngomong gurunya dia juga nulis padahal belum menangkap masailnya dengan utuh. Terlebih lagi kalau pegangnya yang lain. Belajarnya apa? Pegangannya apa? Yang lain. Ini saja fokus pada materi tetapi beradu. Guru ngomong, murid juga apa? Ya misalkan langsung mencatat, ini pun bisa ya ditegur wala tuharrik lisanaka lita'jalabi. Jangan engkau ikutkan lisanmu untuk mengejar atau mengikuti bacaan siapa? Jibril alaihissalam. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Sini lihat tafsirnya, maksud darinya adalah illa ma syi'na an nunsikaha, kecuali apa yang kami kehendaki untuk melupakannya bagimu. Fa innaka tansahu, karena engkau bisa melupakannya. Wa dzalika idza arada Allah taala naskha syai'in minal Qur'an. Yang demikian itu terjadi kalau Allah ingin menghapus sesuatu dari Al-Qur'an bilafdhihi, secara lafadznya. Jadi maksud bisa kecuali apa yang Allah kehendaki itu dari ayat yang sudah dinasakh, maka engkau bisa lupa itu, baik lafadznya maupun maknanya. Tapi selain itu Allah akan jaga di dalam hati Nabi Muhammad tidak akan apa? Lupa. Kan kami akan bacakan kepadamu Al-Quran, kemudian kamu tidak lupa, kecuali kata Allah apa yang Allah kehendaki. Apa yang kecuali? Yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sudah melupakannya. Bagaimana bunyinya Nabi sudah lupa. Tapi kalau yang masih ada, ya itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan apa?
lupa. Sampai hari ini, ya, dari generasi sahabat, tabiin sampai hari ini, ya tidak ada satu huruf pun atau satu harakat pun yang lupa, yang hilang, atau yang ragu-ragu di sana. Ini menunjukkan Al-Quran datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menjaga. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui yang jahar. Jahar itu yang nampak. Wa ma yakhfa. Dan apa yang tersembunyi. Kita lihat tafsirnya di sini. Ada tafsirnya di situ? Nggak ada ya? Intinya Allah maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ya sesuatu yang tadi yang lupa. Allah maha mengetahuinya, nanti Allah ingatkan. Yang jahar apa? Yang diingat. Nah, itu. Ini kalau konteksnya berkaitan dengan ayat Al-Quran. Tapi kalau konteksnya lebih umum, apapun yang nampak maupun yang tersembunyi, ya tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada dalam hati kita, Allah maha tahu. Dari i'tiqad, ya, dari keyakinan, dari rasa takut, dari rasa khauf, dari rasa raja, semua yang ada dalam hati kita, Allah maha apa? Mengetahuinya. Mafhum ya? Niatnya datang ke sini mau apa, Allah maha tahu. Ya, belajar dia untuk apa, Allah maha tahu. Ya, maka terkadang ayat ini ya dijadikan sebagai bacaan yang berulang supaya kita melihat keagungan, kebesaran Allah melalui apa? Sifat-sifatnya, terutama sifat ilmu, terutama apa? Sifat ilmu. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkanmu kepada yusra. Yusra itu ya sesuatu yang mudah, maksudnya adalah lisyariatis sahlah wa hiyal Islam. Dan kami akan mudahkan kepadamu wahai Muhammad kepada syariat ini, kepada agama ini, kepada Islam. Kalau apa? Kalau dia betul-betul mau tadi dari awal membacanya, memahaminya, maka itu menjadi sebab dimudahkan untuk mengamalkan segala syariat yang ada di dalam dini Islam. Kita baca secara utuh dari sanuqri'uka fala tansa. Tambah lagi Allah memiliki sifat ilmu, berarti Allah mengawasi, Allah menjaga, Allah mengetahui. Ya, dia belajar, dia menghafal, dia menjaga, maka buahnya Allah akan mudahkan dia untuk menuju syariat yang mudah ini, yaitu apa? Islam. Makanya dalam surat Al-Qamar Allah katakan ya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-Quran ini telah dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pelajaran. Tapi syaratnya fahal min muddakir. Muddakir itu dari zakara. Hanya saja dia ketemu ta sama huruf za sehingga diganti jadi dal. Jadi muddakir menunjukkan orang yang terus-menerus mengulang. Ya, nanti dicek muddakir, kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Muddakir dia ikut wazan ifta'ala, berarti iztakaro. Iztakaro. Ta ketemu za, maka nanti dia diganti menjadi dal. Dalnya ketemu ta lagi untuk memudahkan makhraj, maka diganti dengan apa? Dal. Karena ta sama dal makhrajnya apa? Sama atau beda? Sama beda, Beb? Di mana? Nih tunjuk gigi ya? Ya. Daripada ganti-ganti tada gini-gini ribet, akhirnya ta diganti menjadi apa? Da, supaya satu makhraj. Ya, ketika dijadikan isim fa'il jadinya muddakir. Muztakir asalnya, muztakirun. Tapi ta ketemu za diganti dal. Dal ketemu ta satu makhraj, akhirnya diganti lagi menjadi apa? Dal. Ya, ma'ruf kalau ikut wazan ifta'ala yang menunjukkan takalluf bisa di sana.
orang yang terus-menerus membebankan diri untuk mengingat. Maka ini akan memudahkan dia ya mengambil pelajaran di dalam Al-Quran. Ya begitu juga belajar ta'lim terus sekali, 2 hari, 3 kali. Ibaratnya kita sedang apa? Terapi lah. Karena kan perjalanan kita menuju Allah itu hakikatnya perjalanan hati. Ya, karena yang masuk surga itu biqalbin salim. Maka perlu hati ini diterapi terus. Bahkan kalau di dunia psikiater seharusnya manusia katanya dalam setahun itu minimal berapa kali? 2 kali ya ke psikiater, 6 bulan sekali. Ya tujuannya apa? Biar ngecek jangan-jangan ada penyakit apa di dalam hatinya, dalam jiwanya. Gila nanti, stres. Ya jangan dikira kayak artis-artis enak bergelimang harta dunia. Ya itu banyak juga mereka ke psikiater. Karena terkadang diberi iqab oleh Allah apa yang dia lakoni dari karakter yang dia apalagi perankan dari acting ternyata membawa ke dampak apanya hidupannya. Ya banyak makanya yang dulu ngikutin gosip artis ya main film cerai, nggak taunya di dunia nyatanya mah cerai juga. Ya akhirnya daripada stres dia kemana? Psikiater. 6 bulan sekali nanti ditanya diperiksa, oh bapak ini kena penyakit disorder apa, kasih obat kasih. Ya karena hati ini gampang apa terpengaruh, hati ini gampang berbalik, maka dia perlu juga banyak dia main terapi. Ya dan jangan dikira yang ngomong di sini hatinya udah bersih, enggak. Ya justru karena Allah sembunyikan, Allah tutup. Ya banyak juga memiliki apa beban, ya semua kita memiliki apa beban, terutama dalam masalah hati. Kadang tenang, kadang galau, ya kadang begini, kadang begitu. Tapi dengan majelis ilmu, ya insyaallah taala itu bisa terobati. Insyaallah taala bisa apa? Terobati. Lanjut, fadzakir in nafa'ati dzikra. Zakir artinya peringatilah. Itu kalau zakara mengingat, tapi kalau zakara yuzakkiru fi'il amrnya apa? Zakir. Maksudnya berilah peringatan wahai Muhammad. In nafa'ati dzikra. Alasannya karena dzikra ini bisa memberikan manfaat. Terjadi silang pendapat mana in di sini. Ada yang mengatakan in ini syartiyah. Ya, berarti kalau dia syartiyah, berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Tapi kalau enggak, jangan. Bisa dipahami ya? In di sini ada yang mengartikan jika atau syarat. Berarti makanya berilah wahai Muhammad peringatan kepada kaummu. Karena atau jika peringatan ini memberikan apa? Manfaat. Tapi kalau peringatan tidak memberikan manfaat, jangan. Tapi kebanyakan mufassirin mengartikan in di sini taukid, penguat. Ya. Berilah peringatan. Ya karena sesungguhnya dzikra itu betul-betul memberikan manfaat. Baik yang menyampaikan ataupun yang disampaikan. Ya, soalnya kalau ya contohnya misalkan disampaikan, bisa jadi nanti dia berpikir, kemudian mencerna, ya walaupun nggak langsung menerima, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, ada manfaatnya insya Allah kalau disampaikan. Imamiyah. Begitu juga bagi yang menyampaikan, itu salah satu manfaatnya disebutkan itu sudah menjadi hujjah dia di hadapan Allah. Nanti kalau ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan kepada si fulan? Nah, ya karena ada beban seorang alim ketika memiliki apa? Ilmu, ya dia diam malah bahaya, dia sembunyikan malah apa? Bahaya buat dia. Satu sisi ilmu kita perlu, tapi satu sisi ketika sudah dapat malah tidak digunakan, bahaya juga. Ya, seperti pedang bermata 2. Saya zakaru may yakhsha. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Ya, zakaru mengambil pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang ashqa, di sini tafsirnya orang-orang kufar, orang-orang mukadzibun, ya malah menjauhi peringatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya jangan sampai Allah jadikan kita orang-orang yang ashqa, celaka ketika datang dalil
Ketika datang peringatan malah dia menjauh, malah dia membangkang, malah dia ngeyel, malah dia menentang. Ya, ini karakternya orang-orang kufar, orang-orang yang mendustakan akan hari kebangkitan. Alladzi yaslan naral kubra, yang yasla artinya masuk, an-nara ke dalam neraka kubra yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati, ya, tidak bisa istirahat dari azab, disiksa, mati, dia dibangkitkan lagi. Nah, itulah yang disebut ya tsumma la yamutu. Namanya orang mati biasanya kan ya apanya ya selamat gitu atau istirahat. Enggak, ternyata udah mati dia main dibangkitkan lagi. Wala yahya, dan juga tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Udah mati dibangkitkan, dia kira dia akan hidup dengan nyaman, enggak, disiksa lagi. Ya, itulah kondisi orang-orang yang lari dari peringatan, orang-orang yang lari dari hidayah, orang-orang yang lari dari agama yang hak. Maka Allah ancam dengan alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Karena nanti ketika penduduk neraka sudah masuk semuanya, ya sudah nggak ada lagi orang yang diangkat, ditarik, yang mendapatkan syafaat, maka Allah tutup neraka, kemudian Allah sembelih ar-ruh, yang Allah bentuk, Allah buat seperti kabash, ya domba yang besar, ya kemudian disembelih oleh Allah. Maka ketika itu tidak ada lagi yang namanya kematian, semuanya kekal abadi di dalamnya, baik di surga maupun di mana, di neraka. Makanya Allah katakan tsumma la yamutu fiha wa la yahya, mati enggak, hidup apa? Tidak. Kebayang enggak itu? Ya? Kayak orang tersiksa banget gitu ya. Aduh, hidup begini belangsak katanya, mati juga gua banyak dosa katanya. Jadi jiwanya gak tenang. Nah, itu sudah gambaran kecil sebetulnya bagaimana kondisi orang-orang asyqa, orang-orang asyiya, orang-orang yang celaka disebabkan karena hati yang mati, tidak lagi bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima ya wahyu. Maka gitulah gambaran kecilnya. Akhirnya orang yang tidak memiliki ad-din banyak yang mengakhiri apanya? Hidupnya. Ya, Allah sallallahu wassalam, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Kebanyakan ya, tadi dikit-dikit aja ya. Khair insyaallah. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.